Israel akan kembali berperang dengan Iran. Satu-satunya pertanyaan tersisa adalah kapan? Saya tahu itu terdengar dramatis, tapi itu benar. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan mengapa gencatan senjata ini runtuh, apa yang disembunyikan Iran di bawah tanah yang seharusnya menakuti seluruh dunia, dan apa yang harus dilakukan Israel akhirnya sepenuhnya untuk mengakhiri ancaman ini sekali dan untuk selamanya. Jadi jangan beranjak dulu. Ini mungkin pembaruan terpenting yang saya buat dalam beberapa bulan. Shalom dari Israel. Saya Hania Naftali dengan kabar terbaru dari Timur Tengah. Jadi izinkan saya menjelaskan dengan cepat. Sekitar sebulan lalu, setelah perang brutal antara Israel dan Amerika, serta Iran, gencatan senjata ditandatangani selama beberapa minggu. Itu benar-benar bisa hati, langit tenang, nggak ada si reme. Orang-orang mulai bernapas lega lagi. Tentu saja, ada masalah Selat Hormuz. Iran tetap memblokade dan berkata tidak akan membukanya. Ada negosiasi berulang kali di Pakistan. Panggilan telepon yang gagal, Iran menolak persyaratan yang diajukan Amerika kepada mereka. Dan Amerika tidak setuju dengan tuntutan konyol yang dikirim dari Iran. Mereka menuntut sesuatu. Mereka menuntut kompensasi atas kerusakan. Dan mereka juga menuntut setiap kapal membayar $2 juta, sekitar $2 juta untuk melintasi Selat Hormuz. Jadi itu benar-benar pemerasan. Dan ini termasuk klaim dan tuntutan konyol yang dibuat Iran. Tapi puncaknya terjadi minggu ini saat Iran meluncurkan gelombang, rudal, dan drone ke Uni Emirat Arab. Serangan besar pertama sejak gencatan senjata dimulai. Fasilitas minyak dihantam, warga sipil berlarian mencari perlindungan, dan begitu saja, gencatan senjata yang dirayakan seluruh dunia kini berada di ujung tanduk. Jadi sekarang pertanyaan di benak semua orang sederhana aja. Apakah perang akan segera dimulai lagi? Dan jika ya, kapan tepatnya? Jadi saya akan beri jawaban saya, yaitu ya perang akan kembali. Dan segera kembali, mungkin dalam hitungan minggu. Dan inilah alasannya. Minggu ini, Kepala Badan Inspeksi Nuklir PBB mengakui, dengarkan, bahwa sebagian besar uranium Iran yang sangat diperkaya masih berada di situs nuklir di Isfahan, terkubur di bawah tanah, tak tersentuh. Izinkan saya mengatakannya sekali lagi, karena ini penting. Setelah 2 tahun, setelah serangan Israel, setelah bom penghancur bunker Amerika, setelah semua yang kita lakukan, rezim di Iran masih memiliki cukup uranium yang diperkaya di tanah mereka untuk membuat beberapa bom nuklir. Sebelum perang 12 hari di tahun 2025, Iran hanya berjarak sekitar 2 minggu dari senjata nuklir. Perang 12 hari itu memundurkan mereka beberapa bulan hingga 1 tahun. Tapi mereka dengan cepat memulihkan celah itu. Terutama karena uranium yang diperkaya tidak tersentuh. Itu sangat. Atau saya tidak ingin bilang sangat mudah. Tapi mereka berhasil kembali ke kondisi sebelum perang 12 hari. Tentu saja hanya terkait program nuklir. Karena Israel dan Amerika Serikat berhasil menghancurkan total program rudal balistik mereka, apa yang terlihat di darat, pangkalan mereka, dan sebelum perang ini, mereka juga sudah sangat dekat untuk mendapatkan senjata nuklir. Mungkin hanya beberapa bulan, bisa jadi hitungan minggu. Dan masalahnya lagi-lagi adalah uranium yang diperkaya tidak tersentuh dalam perang ini. Agar Anda paham, rezim Iran telah memberitahu dunia bahwa mereka hanya butuh uranium yang diperkaya dan seluruh program nuklir itu hanya untuk tujuan sipil. Sekarang, dengerin baik-baik, tingkat pengayaan uranium yang dibutuhkan untuk tujuan sipil adalah sekitar 5%. Uranium yang diperkaya milik Iran berada di angka 60%. Tingkat kualitas senjata yang dibutuhkan untuk bom nuklir adalah sekitar 90%. Oke, sekarang saya ingin sangat berhati-hati di sini karena beberapa orang udah memutarbalikan cerita ini untuk menyerang Israel dan menyerang Amerika dengan mengatakan bahwa serangan itu gagal. Serangan itu tidak gagal.
Oke, serangan itu menyebabkan kerusakan besar. Ilmuwan nuklir papan atas Iran udah tewas. Sentrifus terbaik mereka hancur, fasilitas bawah tanah mereka rusak parah. Kami memundurkan program nuklir mereka bertahun-tahun. Tapi apakah kita udah menuntaskan tugasnya? Enggak, kita belum menuntaskan tugasnya. Dan alasannya bukan karena Israel lemah dan bukan karena Amerika lemah. Alasannya karena Iran menghabiskan 20 tahun mengubur program nuklir mereka di dalam pegunungan, menyembunyikan uranium di terowongan dalam, berbohong kepada inspektur, memindahkan material dengan truk di tengah malam. Tidak ada negara di bumi yang bekerja lebih keras untuk menyembunyikan senjata yang mereka sumpah tidak sedang mereka buat. Jadi sekarang kita punya masalah yang sangat serius. Rezim yang membenci Israel, rezim yang meneriakan kematian bagi Israel dan kematian bagi Amerika setiap hari, rezim yang baru saja membom sebuah negara Arab karena kejahatan berdamai dengan Israel, dan rezim yang sama itu masih memiliki material untuk membuat sekitar 10 bom nuklir. Apakah itu terdengar seperti perang udah berakhir bagi Anda? Belum. Jadi kapan jeda ini berakhir dan kapan kita akan menuntaskan tugasnya? Menteri Pertahanan Israel sudah mengatakan di depan umum bahwa Israel sedang menunggu lampu hijau untuk kembali bekerja. Presiden Trump memperingatkan Iran dengan bahasa yang saya rasa belum pernah kita dengar dari presiden Amerika manapun selama bertahun-tahun. Sejujurnya, menurut saya dia sangat tegas terhadap Iran dengan cara yang sangat positif bagi seluruh dunia. Angkatan Laut Amerika Serikat sudah mulai menembaki kapal-kapal Iran di Selat Hormuz. Ini bukanlah wilayah yang damai, ini adalah wilayah yang sedang menahan napas menunggu babak berikutnya. Dan Iran mengetahuinya. Mereka sedang berpacu dengan waktu saat ini, mencoba menggali uranium mereka yang terkubur, mencoba menyembunyikan sentrifus yang tersisa, mencoba mengulur waktu. Karena setiap hari yang berlalu, mereka menjadi sedikit lebih kuat. Inilah tepatnya mengapa Israel tidak bisa menunggu. Dan tentu aja, dengan semua yang telah dikatakan, saya rasa kita semua setuju bahwa kita ingin melihat perdamaian. Tak satu pun dari kita ingin konflik ini terus berlanjut. Kita ingin perang ini berakhir. Dan demi menjamin keselamatan kita semua, Yahudi, Arab, Muslim, Kristen, semua orang yang menyebut Timur Tengah sebagai rumah mereka. Jadi inilah pendapat saya. Lain kali Israel dan Amerika menyerang Iran, itu harus menjadi yang terakhir kalinya. Kita nggak bisa melakukan ini lagi dalam 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun. Setiap kali kita membiarkan pekerjaan selesai setengah jalan, Teheran membangun kembali. Mereka belajar dari serangan-serangan kita. Mereka mengubur fasilitas mereka lebih dalam. Mereka menyebarin uranium mereka ke lokasi-lokasi rahasia yang baru. Setiap babak pertempuran membuat babak berikutnya menjadi lebih sulit dan lebih berbahaya. Jadi, apa sih sebenarnya dibutuhin untuk menyelesaikan pekerjaan ini? 3 hal. Nomor 1, hancurin semua uranium yang telah diperkaya. Bukan sebagian besar, tapi semuanya. Jika ada di bawah tanah, gali keluar. Jika ada di dalam terowongan, runtuhin terowongan di atasnya. Jika udah dipindahkan ke tempat rahasia yang belum pernah kita dengar atau temuin, kita akan menemukannya. Tanpa uranium itu, tidak akan ada bom uranium. Sesederhana itu. Nomor 2, hancurkan setiap sentrifus, setiap pabrik pengayaan, setiap fasilitas konversi bahan bakar. Jangan hanya merusaknya, hancurin mereka sepenuhnya sehingga pembangunannya kembali membutuhkan waktu 1 generasi, bukan 1 tahun. Teheran harus tersadar sehari setelah serangan berikutnya dan menyadari bahwa impian nuklir mereka udah mati. Dan saat ini kita belum sampai di sana. Nomor 3, dan ini adalah bagian yang entah mengapa banyak politisi enggan mengatakannya dengan lantang, rezim itu sendiri harus tumbang. Selama para ayatullah memerintah Iran, mereka akan membangun kembali, mereka akan berbohong, mereka akan merencanakan serangan berikutnya terhadap Barat, bukan hanya terhadap Israel. Rakyat Iran layak dapetin yang jauh lebih baik daripada ini. Rakyat Iran bukanlah musuh kita, rezimnya lah musuhnya. Dan hari ketika rezim ini akhirnya tumbang akan menjadi salah satu hari terbesar bagi Timur Tengah dan bagi seluruh dunia yang bebas. Jadi, saya ingin meninggalkan pesan ini untuk Anda. Israel nggak takut. Kita nggak pernah sekuat sekarang ini. Kita punya tentara terbaik di kawasan ini.
Amerika berdiri tepat di samping kita, hal yang sangat penting saat ini, karena kita nggak tahu siapa presiden berikutnya dan sikapnya terhadap Israel. Jadi kita harus bertindak sekarang sebelum terlambat. Kita punya negara-negara Arab dari perjanjian Abraham dan juga negara Arab di luar perjanjian Abraham yang mendukung kita. Baik secara terbuka maupun tidak. Tapi sebagian besar dunia Arab tahu aja asli Israel. Bahwa kita membuat tempat ini lebih baik demi mereka juga. Dan di atas semua itu, kita punya sesuatu yang tak akan dimiliki rezim Iran. Di pihaknya, kebenaran, keadilan, dan hak dasar untuk membela rumah dan anak-anak kita. Jadi ya, perang akan berlanjut. Dan saat itu terjadi, kita akan selesaikan apa yang kita mulai. Demi Israel, demi mitra Arab kita yang memilih damai, demi setiap warga Iran yang mendambakan kebebasan dari rezim ini, dan demi seluruh dunia bebas yang ingin tidur tenang tanpa rezim fanatik di Teheran ini membangun bom nuklir. Saya Hananya Naftali melaporkan dari Israel. Silakan sukai, bagikan, dan berlangganan. Saya lihat banyak penonton video ini sebenarnya belum berlangganan. Jadi tolong bantu sebarkan kebenaran ini. Dunia butuh kebenaran. Dan saya akan terus menyampaikannya setiap minggu. I'm Yisrael Chay. Sampai jumpa lagi. Shalom.